Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss Penny percaya bahwa anak-anak bersama keluarga selalu dalam keadaan yang baik dan terus dalam perlindungan Tuhan. Video ini adalah mengawali permulaan pembelajaran kita di semester genap. Miss Penny selalu percaya anak-anak Miss akan terus semangat dalam belajar. Saat ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, yaitu di subtema 1. Miss Penny juga tidak lupa selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk dapat berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Selamat belajar. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Inilah contoh perubahan cuaca pagi hari, siang hari, dan malam hari. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia, ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu yang disebut dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan biasa disingkat menjadi BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jenis-jenis cuaca dan simbolnya. Yang pertama, cerah. Yang kedua, panas. Yang ketiga, berawan. Yang keempat, cerah berawan. Yang kelima, dingin. Yang keenam, hujan. Yang ketujuh, berangin. Yang kedelapan, mendung. Dan yang kesembilan, malam hari cerah. Inilah kesembilan jenis cuaca. Ciri-ciri cuaca cerah, yaitu matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, awan berwarna biru dan putih bersih, jumlahnya sedikit. Saat matahari terbit, langit berwarna kemerahan. Langit terlihat cerah, terjadi saat musim kemarau. Cuaca panas ciri-cirinya adalah ketika siang hari, matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. Udara terasa panas, menyengat, bahkan mencapai suhu yang tinggi. Semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah atau dingin. Ciri-ciri cuaca berawan. Cahaya matahari tertutup awan. Suhu udara tidak terasa panas. Beberapa awan akan bergerombol, membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Ciri-ciri udara dingin. Tingginya tingkat kelembapan udara. Suhu udara rendah, angin bertiup kencang. Hujan, ciri-cirinya adalah langit menjadi gelap,
matahari tertutup oleh awan mendung, suhu udara terasa dingin, butiran air berjatuhan dari awan. Ciri-ciri berangin adalah angin bertiup kencang, langit agak berawan, suhu menjadi lebih dingin. Cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan dan benda-benda ringan yang dilaluinya. Malam hari cerah, ciri-cirinya adalah langit dipenuhi dengan bintang. Saat matahari tenggelam, langit berwarna kemerahan. Mendung, cirinya langit berwarna kelabu. Udara terasa agak hangat. Cerah berawan, cirinya matahari bersinar terang. Awan sedikit menutupi matahari. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Anak-anak, kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca di sekitar tempat tinggal kita. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Unsur-unsur cuaca: sinar matahari, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan angin, curahan hujan, dan keadaan awan. Inilah jenis cuaca berdasarkan gambar. Silakan anak-anak menuliskan seperti contoh pada halaman 3. Anak-anak juga silakan menuliskan informasi tentang keadaan cuaca sesuai simbolnya berikut ini di halaman 4 sampai 5. Anak-anak juga boleh menggunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti dengan kata-kata anak-anak sendiri. Kesimpulan, cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat serta cepat. Berubah. Cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia juga berubah. Selanjutnya anak-anak, silakan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca berikut ini, yaitu di halaman 24. Kemudian, kumpulkan kata-kata tentang cuaca berikut ini di halaman 26. Anak-anak boleh menuliskan jawaban seperti contoh pada kolom yang sudah tersedia. Ayo, kita bernyanyi bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang, ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi
Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Wah, lagunya sangat indah ya anak-anak. Pastinya saat bernyanyi anak-anak sangat senang sekali. Lagu Ambilkan Bulanmu ini juga bercerita tentang cuaca loh anak-anak. Cuaca yang cerah dan indah di malam hari. Setiap lagu yang kita nyanyikan memiliki pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Birama itu sendiri adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau satu bagian. Birama memiliki bagian-bagian antara lain garis birama, ruas birama, dan tanda birama. Macam-macam birama antara lain birama 1/4, birama 2/4, birama 3/4, birama 4/4, dan birama 6/8. Selain dinyanyikan dengan irama yang tepat, sebuah lagu juga akan lebih indah didengar jika diiringi dengan alat musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiring lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah anak-anak makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Mari anak-anak, perhatikan tabel makanan berikut ini. Di tabel berikut terdapat kolom nama siswa, daerah asal, dan makanan khas. Contohnya adalah nomor 1, Edo. Edo berasal dari Papua. Makanan khas daerah asal Papua adalah papeda. Tabel berikut menunjukkan keberagaman nama, daerah asal, dan makanan khas yang ada di seluruh Indonesia. Makanan-makanan tersebut dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Nah, selanjutnya silakan anak-anak membuat data makanan khas
sesuai daerah asal anak-anak ataupun saudara dan teman anak-anak di halaman 28. Keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa kita, Indonesia. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita semakin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Terus bersatu padu sesuai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan video berikut ini. Miss Penny selalu berharap anak-anak Miss terus semangat dalam belajar, meskipun masih di tengah pandemi yang harus membuat anak-anak belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.